Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Tapi sebelumnya Ibu Guru ingin kita semua berdoa dulu supaya kita semua mendapat keberkahan dari apa yang kita kerjakan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi Khulafaur Rasyidin. Tujuan dari pembelajaran ini apa sih anak-anak? Yang pertama adalah supaya bisa mengenal Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, supaya bisa meneladani sifat-sifatnya Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, supaya anak-anak punya gambaran tentang Khulafaur Rasyidin, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Nah, di situ dijelaskan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Pada suatu pagi, keadaan kota Mekah mencekam setelah dilakukan kekerasan dan pelanggaran bagi umat muslim oleh kaum Quraisy untuk umat muslim beribadah dan menjalankan ibadahnya dalam sehari-hari. Pagi itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan kepada seluruh umat muslim agar segera berhijrah ke kota Madinah. Maka segeralah umat muslim melakukan perjalanan ke kota Madinah secara diam-diam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan berdua. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kaum Quraisy yang sedang mengejarnya. Nah, anak-anak, itu tadi cuplikan tentang salah satu Khulafaur Rasyidin. Namanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi, apakah Khulafaur Rasyidin itu hanya satu? Nah, supaya anak-anak lebih tahu lagi, maka kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya ya. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati tayangan video tersebut, coba jawab pertanyaan dari Ibu Guru ini ya. Setelah itu, kita akan melanjutkan materi Khulafaur Rasyidin. Jadi, anak-anak dicatat pertanyaan yang akan Ibu berikan ini, kemudian ditulis di lembar kerja siswa anak-anak ya. Nanti setelah anak-anak mendapatkan materi dari Ibu Guru, anak-anak mengisi kembali. Kira-kira anak-anak sampai mana pahamnya? Nggih? Yang pertama,
apa isi video dari tayangan tersebut? Yang kedua, siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam tayangan tersebut? Yang ketiga, tuliskan keteladanan yang dapat kalian ambil dari tokoh-tokoh pada tayangan video tersebut. Nah, karena tadi Bu Guru hanya memberikan sedikit cuplikan tentang video tersebut, maka nanti isinya yaitu yang pertama, tentang apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Apa itu Khulafaur Rasyidin? Itu pertanyaan nomor satu. Yang kedua, siapa saja tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin? Dan yang ketiga, tuliskan keteladanan tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin. Nah, kita mulai ya anak-anak. Yang pertama, pengertian Khulafaur Rasyidin. Menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin asalnya dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa artinya adalah jamak dari khulafah yang mempunyai arti pengganti. Sementara kata ar-rasyidin yakni memperoleh petunjuk. Sehingga khulafa ar-rasyidin ialah para pengganti yang memperoleh petunjuk. Nah, penggantinya siapa anak-anak? Iya benar, penggantinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut istilah yaitu para khalifah pemimpin umat Islam yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara atau pemerintah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, Khulafaur Rasyidin itu ada berapa sih? Tadi sudah cuplikan di video yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ada siapa lagi? Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada berapa anak-anak jumlahnya Khulafaur Rasyidin? Nggih, pinter. Jumlahnya ada 4. Nah, kita mulai dengan Abu Bakar As-Siddiq. Mari mengenal Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Jangan lupa nanti yang penting-penting dicatat ya anak-anak. Biografi singkat. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 572 Masehi. Wafat tahun 23 Agustus 634 Masehi atau tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Termasuk as-sabiqunal awalun, yaitu orang yang paling awal memeluk Islam. Nama yang sebenarnya adalah Abdul Ka'bah, artinya hamba Ka'bah, yang kemudian diubah oleh Nabi menjadi Abdullah, artinya hamba Allah. Nabi memberinya gelar yaitu As-Siddiq, artinya yang berkata benar, setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan Nabi kepada para pengikutnya, sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir di kota Mekah tahun 572 Hijri Masehi dari keluarga kaya dalam Bani Taim. Ayah Abu Bakar bernama Utsman Abu Quhafa, panggilannya Abu Quhafa, dan ibunya bernama Salma binti Sahar, panggilannya Ummul Khair. Pada masa kecilnya, Abu Bakar sering sekali bermain dengan unta dan kambing, dan kecintaannya terhadap unta inilah yang memberinya nama Abu Bakar, yang berarti bapaknya unta. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kepemimpinannya, usaha-usaha yang telah dilakukannya adalah yang pertama, menghadapi para pemberontak yang terdiri atas orang-orang yang murtad, yaitu orang yang keluar dari agama, serta orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua, menghadapi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi palsu. Misalnya Musailamah Al-Kadzab, Al-Aswad, Tulaihah, dan Saja'ah Tamimiyah. Yang ketiga, mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran menjadi satu kumpulan,
mengingat banyak para sahabat menghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan menghadapi orang-orang yang murtad. Abu Bakar hanya memimpin selama 2 tahun karena pada tahun 13 Hijriah Abu Bakar meninggal dunia karena sakit yang dideritanya dalam usia 63 tahun dan dikubur di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Metode dakwahnya, jadi Abu Bakar itu pada saat menjadi khalifah memimpin umat, ada beberapa metode dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, bilisan, dakwah bilisan, yaitu contohnya Abu Bakar As-Siddiq menggunakan pidato dalam metode dakwahnya pada saat Abu Bakar As-Siddiq dibaiat di Saqifah. Yang kedua, dakwah bil tadwin, pengumpulan Al-Quran. Usulan pengumpulan Al-Quran disebabkan karena banyak para sahabat penghafal Al-Quran yang wafat ketika perang Yamamah menumpas gerakan Musailamah Al-Kadzab, yaitu nabi palsu. Yang ketiga, dakwah bilyat, dengan tangan atau kekuatan. Abu Bakar menggunakan kekuatan kekuasaan untuk memerangi orang yang enggan membayar zakat, menumpas nabi palsu, kaum murtad dari agama Islam, dan dakwah ke Irak dan Syria. Yang keempat yaitu dakwah bilhal atau kelembagaan. Abu Bakar As-Siddiq membangun Baitul Mal atau lembaga keuangan, lembaga peradilan atau lembaga kementerian atau departemen kehakiman, dan lembaga pertahanan dan keagamaan. Yang kelima yaitu dengan uswatun hasanah atau teladan yang baik. Abu Bakar As-Siddiq memberikan keteladanan baik yang dapat dicontoh dalam dakwah Islamnya, baik yaitu dengan sopan santun, tawadu atau rendah hati, pekerja keras, dan dermawan. Perkembangan pendidikan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, walaupun hanya 2 tahun, tetapi juga ada perkembangan, walaupun ilmu perkembangannya tidak berkembang sangat pesat. Nah, kenapa? Karena disibukkan dengan masalah-masalah seperti menumpas nabi palsu, gerakan kaum murtad, gerakan kaum munafik, dan memerangi yang enggan berzakat. Pada masa Abu Bakar, lembaga pendidikan atau kutab mencapai tingkat kemajuan yang berarti. Materi-materi pada tingkat menengah dan tinggi terdiri dari Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan mengumpulkannya, dan fikih. Materi pendidikan yang diajarkan di kutab adalah belajar membaca dan menulis, membaca Al-Quran dan menghafalnya, dan belajar pokok-pokok agama seperti cara wudhu, sholat, puasa, dan sebagainya. Kontribusi dalam peradaban Islam. Nah, apa saja kontribusi Abu Bakar dalam peradaban Islam? Yang pertama, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Yang kedua, memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid ke Syam, yaitu perluasan wilayah. Yang ketiga, mengirim pasukan ke Irak dan Syam. Dan yang keempat, memberantas nabi palsu, kaum murtad, dan yang tidak mau membayar zakat. Nah, itu tadi adalah biografi singkat dan semua tentang Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang kita akan belajar tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah dari Bani Adi dari suku Quraisy. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Abul Uzza. Beliau memiliki watak yang keras hingga dijuluki sebagai singa padang pasir. Pada puncak kebenciannya terhadap Nabi Muhammad SAW, Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi.
Namun, dalam perjalanannya, Umar bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi yang bernama Nuaim bin Abdullah dan memberikan kabar bahwa saudara perempuan Umar telah memeluk Islam. Karena kabar tersebut, Umar menjadi terkejut dan kembali ke rumahnya dengan maksud untuk menghukum adiknya. Dalam riwayatnya, Umar menjumpai saudarinya yang kebetulan sedang membaca Al-Quran surat At-Toha ayat 1-8. Umar semakin marah dan memukul saudarinya. Namun, Umar merasa iba ketika melihat saudarinya berdarah akibat pukulannya. Beliau kemudian meminta agar ia melihat bacaan tersebut. Beliau menjadi sangat terguncang oleh isi Al-Quran. Dan beberapa waktu setelah kejadian itu, Umar menyatakan memeluk agama Islam. Ciri kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun, 6 bulan, 4 hari. Masa jabatannya berakhir dengan kematian. Dia dibunuh oleh seorang budak dari Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Ciri kepemimpinan Umar bin Khattab yaitu yang pertama, suka bermusyawarah. Yang kedua, kekayaan untuk rakyat. Yang ketiga, menjunjung tinggi kebebasan. Yang keempat, siap mendengar dan menerima kritik. Dan yang kelima, turun langsung mengatasi masalah rakyat. Metode dakwah Umar bin Khattab. Yang pertama, pengembangan wilayah Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Wilayah taklukan Islam antara lain Romawi, Syria, Palestina, Java, Gizar, Tipus, Uka, Askalon, Beirut, beberapa kota di Persia dan Mesir. Yang kedua, mengeluarkan undang-undang antara lain perundangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, dan kebersihan jalan. Yang ketiga, membagi wilayah pemerintahan menjadi beberapa daerah pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Khalifah bertindak sebagai pemimpin pemerintahan pusat, sedangkan di daerah dipegang oleh para gubernur yang membantu tugas pemerintah khalifah di daerah-daerah. Bagaimana dengan pengembangan pendidikan pada masa Umar bin Khattab? Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pola pendidikan mengalami perkembangan seperti mengadakan penyuluhan, pendidikan di kota Madinah, menerapkan pendidikan di masjid. Masjid dijadikan sebagai pusat pendidikan, mengangkat guru dari sahabatnya di tiap-tiap daerah tahlukan. Sumber gaji pendidikan diambil dari Baitul Mal dan daerah yang ditaklukkan. Mata pelajaran yang diberikan meliputi membaca, menulis, menghafal Al-Quran, serta mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam. Selain itu juga terdapat pengajaran bahasa Arab sebab orang-orang yang masuk Islam dari daerah yang ditaklukkan harus belajar dan memahami pengetahuan Islam. Apa kontribusi Umar bin Khattab dalam peradaban Islam? Yang pertama, perluasan wilayah. Nah, seperti yang Bu Guru jelaskan tadi ya, sampai ke ibu kota Syria, Damaskus, Bizantium, Iskandaria Mesir, Al-Qadasiyah Irak, ibu kota Persia Al-Madain dan Mosul. Yang kedua, pencetus pertama yang memperkenalkan sistem penggajian bagi pegawai pemerintah. Yang ketiga, pembentukan Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara. Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Yang keempat, mencetuskan kalender Hijriyah, yaitu awal penetapannya saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang kelima, membentuk departemen-departemen atau diwan. Tugas diwan adalah menyampaikan perintah dari pemerintah pusat ke daerah-daerah dan menyampaikan laporan tentang perilaku dan tindakan penguasa daerah kepada khalifah. Yang keenam, membentuk jabatan kepolisian dan jabatan pekerjaan umum. Nah, anak-anak, hari ini kita mempelajari dua khalifah, yaitu Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Untuk Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu minggu depan. Nah, untuk itu, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, tugas anak-anak adalah yang pertama,
Siapakah menurut anak-anak khalifah yang paling anak-anak sukai dari Khalifah Abu Bakar dan Umar ini? Yang kedua, refleksinya, bagaimana tentang pembelajaran Khalifah Umar dan Abu Bakar hari ini? Apakah anak-anak merasa tertarik untuk mempelajarinya? Nah, anak-anak tulis di lembar kerja yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.